Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 224. Kita akan melanjutkan kajian kita. Di beberapa episode yang terakhir kita sudah membahas secara serial terkait dengan takdir. Sebuah konsep di dalam Islam yang masuk dalam rukun iman dan sangat strategis terkait dengan pemahaman kita terhadap segala peristiwa yang terjadi, baik terhadap diri kita maupun terhadap lingkungan sekitar kita, bahkan terhadap alam semesta ini. Ini memang kajian yang sangat kontroversial dan saya bilang sudah ribuan tahun sesungguhnya kajian terkait dengan ini dan masih memunculkan kontroversi dikarenakan memang kajiannya itu sangat mendalam dan penuh dengan jebakan pemikiran. Karena itu meskipun di episode yang lalu kita sudah memberikan kesimpulan terhadap konsep takdir itu, setidak-tidaknya dalam sudut pandang yang saya lakukan kajiannya selama ini dan sudah saya tuangkan di dalam sebuah buku yang berjudul Mengubah Takdir. Sudah kita simpulkan di episode yang lalu, tetapi masih juga memunculkan pertanyaan ikutannya, kelanjutannya yang saya kira ada baiknya juga untuk kita lakukan kajiannya. Untuk semakin mengurangi, mengikis ambiguitas terhadap segala macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan kita anggap itu sebagai takdir atau kita sebut sebagai takdir. Poin penting dari kesimpulan takdir itu adalah bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah. Bukan ketetapan kita, tapi ketetapan Sang Pencipta yang telah menciptakan manusia, menciptakan jagat raya, menciptakan segala makhluknya dengan qadar, dengan takdir yang sebaik-baiknya. Saya menyebutnya sebagai spesifikasi desain. Yang jadi masalah adalah seringkali kita terjebak dalam sudut pandang antara dua sudut pandang ini, sudut pandang Allah dan sudut pandang makhluk atau sudut pandang manusia. Kita seringkali terjebak pada sudut pandang Tuhan itu. Seakan-akan kita tahu pikiran Tuhan, sudut pandang Tuhan itu dan kemudian kita terjebak kepada ambiguitas terkait dengan sudut pandang manusia. Karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mempertajam bagian ini antara sudut pandang Allah dengan sudut pandang manusia, antara pikiran Tuhan dengan pikiran makhluk. Yang pertama, mari kita mulai dari sudut pandang pikiran manusia. Takdir dalam sudut pandang pikiran manusia sesungguhnya adalah peristiwa yang sudah terjadi. Ini kesimpulan yang sangat sederhana, bahwa takdir adalah hal atau peristiwa yang sudah terjadi. Ketika kita sudah mengalami sesuatu, maka kita menyebut inilah takdir kita hari ini. Tetapi menariknya, takdir hari ini itu kan bisa berbeda dengan takdir yang kemarin. Bisa berbeda dengan takdir esok hari, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Tetapi poin pentingnya adalah takdir dalam sudut pandang manusia sesungguhnya adalah peristiwa yang sudah terjadi. Dengan kata lain kita bisa mengatakan hasil akhir dari sebuah proses itulah yang kita fahami sebagai takdir. Di balik itu kita sama sekali tidak tahu. Jadi jangan mengambil sudut pandang yang kita tidak tahu. Karena kita memang sedang membahas, sedang membicarakan sudut pandang manusia terhadap takdir. Oke,
Takdir adalah hasil akhir dari sebuah proses yang sudah terjadi. Nah, kemudian konsekuensinya karena takdir itu adalah hasil dari sebuah proses dan itu menjadi hasil akhir dari proses yang berjalan dalam durasi waktu tertentu, bisa setahun, hasil akhirnya apa? Itulah takdir kita. Bisa dalam waktu bulanan, dalam sebulan itu hasil akhirnya apa? Itulah takdir kita. Dalam waktu seminggu, sehari, 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik, itu adalah hasil akhir dari sebuah proses dalam durasi waktu tertentu yang kemudian kita sebut sebagai takdir ketika peristiwanya sudah terjadi. Nah, konsekuensi berikutnya adalah karena takdir ini adalah hasil akhir dari sebuah proses yang sudah terjadi, maka kita melihat ini. Ada perubahan dari takdir 1 ke takdir 2, ke takdir 3, dan seterusnya. Dan ini sudah kita kaji di episode yang sebelumnya, bahwa takdir 1 itu sesungguhnya adalah mendasari atau menjadi kondisi awal dari takdir kedua dalam sebuah proses yang disebut sebagai qadha. Jadi ada takdir awal yang ditetapkan paling ujung oleh Allah tentu saja. Sebagai kondisi paling awal dari sebuah proses takdir. Kemudian kita sebutlah itu sebagai qadar atau takdir 1 boleh. Qadar itu kemudian berproses dalam durasi waktu dalam proses qadha. Nah, dengan qadha itu muncullah hasil akhir dalam bentuk takdir 2. Maka kita mendapati bahwa takdir itu sesungguhnya berproses dari takdir 1, kemudian ada proses qadha menjadi takdir 2, ada proses lagi melalui qadha menjadi takdir 3, dan seterusnya. Jadi dalam persepsi manusia, dalam sudut pandang manusia, takdir itu adalah ketetapan yang senantiasa berubah seiring dengan dinamika ruang dan waktu. Dan semua itu berproses di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah pola yang bisa diformulasikan, baik ke masa lalu maupun ke masa depan. Secara matematis, kita bisa memformulasikan, atau setidak-tidaknya secara filosofis, atau secara fisika, secara saintifik, kita bisa membuat sebuah formulasi, ada polanya di situ. Yang kemudian kita kenal sebagai sunatullah itu. Sunatullah itu tidak berubah, ya. Dan mengikuti hukum-hukum di sana, hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi, hukum keseimbangan. Maka dalam sudut pandang manusia, proses takdir mengikuti sebuah pola yang kemudian kita bisa merencanakan untuk mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kemudian kehendak itu kita wujudkan dalam sebuah upaya, sebuah perjuangan, sebuah perbuatan dan seterusnya dengan segala macam kondisi yang menyertai untuk mencapai takdir berikutnya. Nah, disinilah manusia berproses untuk mengejar mencapai takdirnya itu dengan jutaan variabel yang menjadi kondisi dari proses itu, sehingga kehendak seseorang belum tentu terwujud di dalam proses takdir itu. Begitu banyaknya variabel yang mempengaruhi terjadinya takdir itu. Tapi kemudian kita akan mencapai hasil akhir sebagai bukti bahwa takdir itu mewujud di dalam realitas kehidupan kita. Lantas kita sebutlah setelah peristiwa itu terjadi, inilah takdir bagi kita atau takdir yang terjadi setelah proses itu kita lalui dengan sebaik-baiknya atau dengan segala macam usaha yang kita lakukan. Jadi kembali lagi, poin penting takdir dalam sudut pandang manusia adalah peristiwa yang sudah terbukti terjadi di dalam proses untuk mencapai sebuah hasil usaha atau takdir itu. Maka dalam sudut pandang manusia sesungguhnya pemahaman takdir itu sudah clear. Bahwa takdir itu adalah hasil dari proses di mana itu dipengaruhi segala macam kondisi yang menyertai di dalam sistem sunatullah dengan hukum-hukumnya, dan kemudian Allah lah yang menetapkan hasil akhirnya. Jadi sangat clear sesungguhnya dalam konsep
sudut pandang manusia itu. Dan itu kita bisa rujukkan ayat-ayatnya di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran yang kemudian kita kenal ayat itu sebagai ayat-ayat indeterministik. Jadi ini sebuah fakta dalil di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran mengajarkan sebuah konsep indeterministik dalam sudut pandang manusia. Nah, tentang yang deterministik nanti akan menjadi kajian yang berikutnya. Tetapi dalam konteks ini saya ingin menegaskan, dalam sudut pandang manusia sudah clear. Manusia berusaha, Allah yang akan menetapkan hasilnya, mengikuti sebuah sistem, mengikuti sebuah pola, sunatullah, hukum-hukum alam yang bisa diformulasikan, bisa direncanakan, bisa diusahakan untuk mencapai takdir itu. Meskipun belum tentu kita mencapai seperti yang kita inginkan, dikarenakan begitu banyaknya kepentingan, variabel-variabel, kondisi yang menyertainya. Proses takdir kita bisa bertabrakan dengan takdir dari orang lain, bertabrakan lagi dengan takdir dari orang yang berbeda lagi. Dalam pemilu presiden misalnya, tidak semuanya orang yang berusaha 3 calon presiden melakukan usaha untuk mencapai takdirnya, kemudian semuanya menjadi presiden. Tentu saja variabel yang paling memungkinkan untuk menjadikan dia mencapai takdirnya itulah yang akan mewujud menjadi takdir dari seluruh proses yang sedang terjadi. Tetapi poin pentingnya sangat jelas, sangat clear, Al-Quran mengajarkan dalam sudut pandang manusia, takdir harus diusahakan dan Allah lah yang akan memenuhi atau mengabulkan proses takdir itu menjadi sebuah takdir yang terbaik bagi orang tersebut. Misalnya yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa berjihad, berusaha sungguh-sungguh, maka sesungguhnya perjuangannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa berjihad, berusaha, berjuang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu, maka jihadnya itu sesungguhnya adalah bagi dirinya. Artinya apa yang kita usahakan akan kembali kepada kita sendiri meskipun belum tentu 100% seperti yang kita maui. Tetapi itu adalah sebuah hukum yang berpola, yang sebab akibat, yang aksi reaksi dan dalam keseimbangan. Itu adalah ayat yang pertama menggambarkan konsep takdir dalam sudut pandang manusia. Sangat clear penjelasan di dalam Al-Quran. Ayat yang kedua digambarkan Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka melakukan perubahan terhadap keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini juga sangat clear. Dan harus kita ikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran bahwa untuk mencapai sesuatu, mengubah takdir kita saat ini menjadi takdir berikutnya yang kita harapkan lebih baik, kita harus melakukan perubahan-perubahan terhadap kondisi kita saat ini. Perjuangan untuk mencapai takdir yang berbeda atau takdir berikutnya. Tetapi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai dia melakukan perubahan. Artinya yang berusaha melakukan perubahan adalah manusia, tetapi yang mengubah atau tidak mengubah atau yang mengabulkan apa yang sepantasnya terjadi dalam takdir itu adalah Allah. Ini juga sangat clear, memberi tuntunan kepada kita bahwa manusia itu harus melakukan perjuangan untuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Tetapi ingatlah bahwa keputusan akhirnya adalah Allah yang maha berkuasa setelah melihat proses yang terjadi dan kondisi yang menyertai, maka Allah memberikan
takdir ini yang sepantasnya diberikan kepada orang tersebut. Karena itu juga menjadi clear ketika Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman 29 bahwa Allah itu setiap saat dalam kesibukan untuk memberikan atau mengabulkan proses takdir itu. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap saat dia berada di dalam kesibukan. Ayat ini memberikan gambaran bahwa setiap takdir itu berada di dalam urutan proses, di dalam ruang dan waktu. Tetapi tentu saja ini adalah sudut pandang manusia yang memang kita terikat di dalam ruang dan waktu. Di mana kita berada di sini berbeda dengan di sana, berbeda dengan di situ dan seterusnya. Hari ini berbeda dengan kemarin, berbeda dengan esok dan seterusnya. Manusia terikat di dalam ruang dan waktu sehingga sudut pandangnya selalu terkait dengan ruang dan waktu itu. Jadi sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan, dalam sudut pandang manusia, konsep takdir itu sangat clear, sangat jelas. Kita diperintahkan untuk melakukan perubahan-perubahan pada takdir kita hari ini untuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Tetapi ingat, itu kondisinya, variabelnya sangat banyak sehingga hanya Allah lah yang akan bisa memutuskan, memberikan takdir yang sesuai dengan proses yang sedang terjadi itu. Belum tentu yang kita ingini itu terjadi 100% seperti yang kita maui. Nah, yang kedua adalah sudut pandang Allah, sudut pandang Tuhan. Yang seringkali kita mencoba memaksakan diri untuk mengambil sudut pandang Tuhan dalam pemahaman kita terhadap takdir itu. Nah, ini yang sesungguhnya kadang-kadang terasa berlebihan. Karena sesungguhnya sudut pandang Tuhan itu kan beyond our capacity, di luar kapasitas kita, di luar domain kita. Tetapi kita berusaha untuk mengambil sudut pandang itu dan kemudian mengatakan semestinya Tuhan itu pikirannya begini, seperti yang saya bayangkan ini. Sahabat sekalian, kita sebetulnya sudah melakukan kajian dalam beberapa episode yang lalu terkait dengan keterbatasan manusia yang memiliki begitu banyak blank spot. Sudut pandangnya sangat terbatas. Nah, kita ini ketika mengambil sudut pandang Allah itu menjadi berlebihan memang, seakan-akan bisa melihat 360 derajat sekeliling kita, padahal kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik kita. Yang sangat jauh dengan kita, yang sangat kecil sehingga mata kita tidak mampu menangkapnya dan seterusnya. Termasuk ada peristiwa di balik dinding. Kita diminta untuk menebak sesuatu yang berada di balik dinding. Tentu saja kita tidak bisa memastikan. Ini yang pernah kita bahas di dalam ilmu pengetahuan mutakhir pun di skala kuantum yang kemudian dikenal dengan paradok kucing Schrödinger. Kita mendapatkan kesimpulan, waktu itu kita sudah bahas, bahwa kita tidak pernah bisa memahami sesuatu peristiwa sampai peristiwa itu terbukti terjadi. Nah, inilah yang disebut sebagai sudut pandang manusia. Kita baru mengetahui takdir itu sesungguhnya ketika peristiwa itu terjadi. Sebelum itu terjadi, itu sama dengan kita diminta untuk menebak sebuah peristiwa yang kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa mengobservasi, berada di balik dinding. Ilmu pengetahuan mutakhir pun sudah menyimpulkan seperti itu. Di skala kuantum itu sama sekali tidak bisa ditebak. Jadi tebakan kita seringkali salah meskipun ada peluang benarnya. Tetapi secara statistik itu sama sekali tidak bisa dimutlakkan. Jadi sesungguhnya usaha untuk menebak pikiran Tuhan itu sesungguhnya sudah diingatkan oleh Allah dengan analogi di level kuantum itu. Jangankan menebak pikiran Tuhan, menebak apa yang bakal terjadi di level kuantum saja, kita ini tidak bisa secara pasti. Sampai memunculkan ada teori-teori, di antaranya adalah teori ketidakpastian. Bahwa sesuatu itu tidak bisa dipastikan di level itu.
Dan secara statistik dia bisa memunculkan apapun, kapanpun, dalam bentuk apapun dan seterusnya. Itu baru di skala yang sesungguhnya adalah realitas nyata, apalagi terkait dengan Tuhan. Yang sama sekali itu di luar kemampuan kita dalam skala yang sangat tidak berhingga. Tetapi kalau kemudian kita tetap ingin untuk mencoba memahami segala realitas ini dalam sudut pandang Allah, kita bisa melakukan sebagiannya. Dan dari sana kita bisa mengukur kemampuan kita seperti apa. Di dalam surat Saba 53 misalnya, Allah sudah mengingatkan terlebih dahulu terkait dengan kemampuan kita di dalam memahami sesuatu yang gaib. Wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Jadi Allah memberikan analogi yang sangat menarik. Memahami sesuatu yang gaib, menduga-duga sesuatu yang gaib dari tempat yang jauh. Itu triple potensi kesalahannya. Yang pertama adalah menduga-duga, artinya kita memang tidak tahu pastinya seperti apa. Yang kedua, hal yang gaib atau peristiwa yang gaib. Artinya panca indera kita memang tidak mampu menjangkau itu. Yang ketiga, dari tempat yang jauh. Jadi Anda bisa membayangkan ini analogi yang sangat menarik yang disampaikan Allah. Untuk memahami yang gaib saja kita harus menduga-duga dari tempat yang jauh dan hasilnya sudah terbukti dalam ilmu pengetahuan di skala yang disebut gaib, ya, partikel subatomik sampai ke kuantum dan apalagi di balik itu kita tidak mampu lagi memutlakkan dan memastikan apa yang bakal terjadi. Yang kedua, terkait dengan sudut pandang Allah atau sudut pandang Tuhan dalam memahami realitas ini adalah fakta atau kenyataan atau bahkan informasi dari dalam Al-Quran. Tuhan itu adalah eksistensi yang meliputi segalanya, meliputi langit dan bumi dan seluruh isinya. Sehingga bagi Tuhan, bagi Allah, sesungguhnya segala dinamika di jagat raya ini tidak berdinamika. Dikarenakan Allah itu sudah meliputi awal, proses, dan akhir semuanya berada di dalam Allah. Nah, Allah menyampaikan hal itu di dalam sejumlah ayat, di antaranya dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini memberikan informasi kepada kita dan memiliki konsekuensi yang luar biasa dalam sudut pandang Tuhan terhadap segala realitas yang berbeda dengan sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia berada di dalam perjalanan waktu. Sudut pandang Allah meliputi seluruh waktu, di mana awal dan akhir sudah terjadi di dalam Allah. Maka seluruh realitas yang tadi kita gambarkan, takdir 1, takdir 2, takdir 1 juta, 2 juta, dan seterusnya, itu sesungguhnya sudah terjadi di dalam sudut pandang Allah. Ini yang seringkali menjebak pemikiran kita, mengambil sudut pandang Allah tetapi dengan sudut pandang manusia, dan kemudian kita mengira bahwa kita mengetahui takdir 1, takdir 2, takdir 1 juta, dan seterusnya itu dalam imajinasi kita. Nah, ini sesungguhnya adalah jumping pemikiran dalam sudut pandang manusia yang mencoba memposisikan dirinya dalam sudut pandang Allah. Perhatikan, bahwa dalam sudut pandang manusia, semua takdir itu berada dalam urutan waktu. Takdir 1, takdir 2, takdir 3, dan seterusnya. Tetapi bagi Allah, karena sudah meliputi seluruh takdir itu, maka semuanya itu sudah ada serentak di hadapan Allah atau di sisi Allah, dan sering disebut sebagai Lauh Mahfudz. Seluruh peristiwa yang kecil, yang besar, yang gaib, yang nyata, yang dulu, yang nanti, dan seterusnya, itu sesungguhnya sudah menjadi khasanah data
di dalam sebuah kitab yang disebut sebagai Lauh Mahfudz itu. Ibaratnya sekarang ini kita mengenal big data. Ada jutaan data, triliunan data, atau tidak berhingga data yang semuanya sudah ada di situ, tinggal mengurutkan saja. Mana yang nomor 1, setelah itu nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dalam sudut pandang Allah tidak terikat oleh waktu. Kalau boleh kita ambil dalam sudut pandang kita, bagi Allah semuanya itu sesungguhnya sekarang saja. Sebetulnya dalam sudut pandang manusia, memang kehidupan ini, realitas ini ya sekarang ini. Yang kemarin itu sudah nggak ada. 1 jam yang lalu, semua peristiwa 1 jam yang lalu itu sebetulnya nggak ada sekarang ini. Bahkan 1 menit yang lalu itu nggak ada. Besok, lusa, setahun lagi dan seterusnya, itu juga nggak ada. Yang ada itu sesungguhnya adalah peristiwa sekarang. Maka kalau kita mengacu pada definisi kita yang tadi kita gambarkan, takdir adalah sesuatu yang sudah terbukti terjadi, maka takdir kita itu ya sesungguhnya ya saat ini. Takdir yang kemarin, takdir besok, itu nggak ada. Sudah lewat, realitasnya nggak ada lagi. Takdir adalah saat ini. Bagi kita dan sesungguhnya bagi Allah. Semua peristiwa itu sesungguhnya adalah terjadi sekarang dan di sini. Hanya kemudian dalam memori kita terjadilah apa yang disebut sebagai sekarang 1, kemudian berganti menjadi sekarang 2, menjadi sekarang 3, sekarang 4, sekarang 1.000.000 dan seterusnya. Kemudian dalam memori kita terbentuklah itu sebagai sebuah urutan waktu, sebuah proses. Itulah sudut pandang manusia. Tapi bagi Allah sesungguhnya semuanya itu ya sekarang ini, dan Allah menciptakan semuanya itu ya saat ini juga. Jadi dalam sudut pandang Allah yang kita fahami dalam sudut pandang manusia, sesungguhnya setiap saat Allah menciptakan hal baru, peristiwa baru saat ini yang sebelumnya sudah hilang, yang besok belum terjadi. Itulah yang digambarkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah itu dalam kesibukan menciptakan takdir baru. 1 detik kemudian takdir yang berbeda lagi. 1 detik lagi takdir yang berbeda lagi, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya realitas kehidupan ini cuma sekarang 1, disusul sekarang 2, sekarang 3, dan seterusnya. Pada eksistensinya atau pada kenyataannya, pada hakikatnya sesungguhnya realitas kehidupan itu ya sekarang, saat ini, di sini. Nah itulah yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah 117. Ketika Allah berkehendak, cukuplah Allah mengatakan kun, maka jadilah segala sesuatu yang dikehendakinya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia menghendaki sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka menjadilah ia. Maka yang terjadi setiap saat itu sesungguhnya adalah kehendak Allah untuk menciptakan sesuatu. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kemudian cuma mengatakan kun, jadilah realitas saat ini. Dan kemudian sesaat lagi Allah berkehendak menciptakan peristiwa di seluruh jagat raya ini yang sesungguhnya jumlahnya tak berhingga. Begitu berkehendak, maka Allah mengatakan kun, jadilah segala sesuatu ini. Berikutnya lagi Allah berkehendak mengatakan kun, jadilah segala sesuatu. Maka setiap saat sesungguhnya Allah itu senantiasa mengucapkan kun, tetapi itu dalam proses yang kontinum dan kemudian susul menyusul menjadi sebuah urutan peristiwa dalam sudut pandang manusia. Nah, jadi sahabat sekalian, Anda bisa membedakan ini sudut pandang manusia yang terikat perjalanan waktu dengan sudut pandang Allah yang semuanya itu berada di dalamnya, tinggal mengurutkan supaya manusia bisa melihat itu sebagai sebuah proses, sebagai sebuah drama. Tetapi menariknya,
Ketika itu diurutkan dalam proses realitas kehidupan, kita melihat semua itu ada polanya. Ada sunatullahnya, ada hukum-hukumnya yang Allah tidak mengubah itu. Dan kemudian kita yang berada di dalam ruang dan waktu bisa melakukan usaha untuk mengubah realitas kehidupan saat ini berikutnya menjadi sesuatu yang kita harapkan menjadi lebih baik. Tetapi sekali lagi Anda melihat ada sudut pandang yang sangat jauh berbeda. Di satu sisi kita diajari Allah, ikutilah pola itu supaya kalian bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Tetapi di sisi Allah, sesungguhnya setiap saat kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah menciptakan hal baru di dalam proses perjalanan ruang dan waktu manusia itu. Sehingga terkait dengan sudut pandang Allah ini kemudian Allah menegaskan, kalau Allah menghendaki untuk menetapkan ya ditetapkan, kalau Allah menghendaki untuk menghapuskan, ya dihapuskan. Memang semua itu terserah kepada Allah semata. Tapi ini sudut pandang Allah. Jangan kemudian digeret kepada sudut pandang manusia seakan-akan kita tahu mana yang akan ditetapkan dan mana yang akan dihapuskan. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauh Mahfuz. Lantas ada yang bertanya, kalau begitu Allah itu sewenang-wenang terhadap makhluk ciptaannya karena berbuat sekehendaknya. Bukan, itu sudut pandang Allah. Kalau dalam sudut pandang manusia, maka Allah mengatakan, Allah akan mengabulkan doa dan perbuatan usaha umatnya atau manusia, hamba-hambanya untuk mencapai sesuatu, bahkan yang jahat pun, yang buruk, yang membuat dia menderita, itu bisa dikabulkan oleh Allah. Dan sebaliknya, yang baik, yang bermanfaat, yang memberikan kebahagiaan dan seterusnya, itu juga bisa dikabulkan oleh Allah. Karena Allah akan memberikan takdirnya berdasar pada kepantasan proses yang terjadi, berdasar pada sifat Maha Pemurahnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 20. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang mengejar duniawi maupun golongan itu yang mengejar akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Oke sahabat sekalian, mudah-mudahan semakin jelas ya gambaran di dalam Al-Quran terkait dengan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Dalam sudut pandang Allah semuanya mutlak, tidak bergerak, tidak berdinamika, dan Allah kemudian setiap saat menciptakan takdir-takdir baru setiap saat dalam kesibukan. Tetapi ketika itu kita lihat dalam sudut pandang manusia, maka itu menjadi sebuah proses yang bergerak. Sehingga di dalam prakteknya manusia diajari oleh Allah untuk melakukan usaha dengan mempertimbangkan mekanisme hukum alamnya, sunatullahnya, merencanakan untuk mencapai takdir terbaiknya, dan kemudian dia berjuang untuk mewujudkannya agar itu kembali kepada dirinya sesuai dengan kepantasan kondisi atau proses yang terjadi. Dan semua itu hasil akhirnya memang Allah yang menetapkan sebagai takdir berikutnya dari takdir-takdir yang sebelumnya. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan semakin clear pemahaman kita terkait dengan konsep takdir yang memang sangat kontroversial itu. Tetapi hari ini dengan membahas perbedaan antara sudut pandang Allah, sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang makhluk, sudut pandang manusia, maka kita sudah akan bisa menempatkan diri pada posisi yang seharusnya.
bahwa manusia ini berada dalam urutan waktu dan kemudian harus berusaha untuk mengubah takdir hari ini menjadi takdir berikutnya yang lebih baik sesuai dengan kondisi yang menyertai, sesuai dengan sunatullahnya, dan kemudian berharap kepada Allah yang maha berkehendak, maha berkuasa, maha pemurah untuk memberikan takdir yang terbaiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.